Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang siang, Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bermaterikan analisis common size. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Dani Priyosabarwaluyo dan ditemani dua rekan saya yaitu Maita Wahyu dan Herlina Nurhayati. Tujuan analisis common size. Tujuan dari analisis common size adalah untuk memperoleh gambaran tentang yang pertama, komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. Yang kedua, struktur modal dan pendanaan. Yang ketiga, distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Informasi hasil analisis bermanfaat untuk menilai tepat tidaknya kebijakan atau operasi investasi dan pendanaan yang diambil oleh perusahaan di masa lalu, serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Presentase per komponen setiap elemen laporan keuangan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu elemen-elemen aktiva, sama dengan elemen yang bersangkutan atau total aktiva. Yang kedua yaitu elemen-elemen pasiva, sama dengan elemen yang bersangkutan atau total pasiva. Yang ketiga yaitu elemen-elemen laba rugi, sama dengan elemen yang bersangkutan atau penjualan. Definisi analisis common size. Analisis common size adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen atau laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Yang pertama merupakan analisis vertikal. Yang kedua, analisis ini dilakukan dengan cara merubah angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi presentase berdasarkan angka tertentu. Yang ketiga, untuk angka-angka yang ada di neraca, common base atau angka besarnya adalah total aktiva. Yang keempat, dalam hal ini total aktiva dianggap memiliki angka dasar 100%. Yang kelima, sedangkan untuk laporan laba rugi, maka penjualan digunakan sebagai angka dasar yang bernilai 100%. Penyajian dalam bentuk common size akan mempermudah pembaca menganalisis laporan keuangan dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dalam neraca dan laporan laba rugi. Pengetahuan atas proporsi kelompok atau subkelompok yang membentuk suatu pos tertentu bermanfaat bagi analisis laporan keuangan. Secara khusus, dalam analisis neraca total aset, kewajiban ditambah ekuitas biasa dinyatakan sebagai 100%. Kemudian pos-pos dalam kelompok ini dinyatakan sebagai persentase terhadap total bersangkutan. Dalam analisis laporan laba rugi, penjualan sering dinyatakan sebagai 1005 dan pos-pos laporan laba rugi yang lain dinyatakan sebagai presentasi terhadap penjualan. Karena total pos-pos dalam kelompok adalah 100%, analisis ini disebut menghasilkan laporan keuangan common size. Dalam analisis neraca, analisis common size menekankan pada dua faktor. Yang pertama, sumber pendanaan, termasuk distribusi pendanaan antara kewajiban lancar, kewajiban tak lancar, dan ekuitas. Yang kedua, komposisi aset, termasuk jumlah untuk masing-masing aset lancar dan aset tak lancar. Analisis common size diteruskan untuk meneliti pos-pos yang membentuk subkelompok tertentu. Contohnya dalam menilai likuiditas aset lancar, penting untuk diketahui beberapa proporsi aset lancar yang terdiri atas persediaan, bukan proporsi persediaan terhadap total aset. Analisis laporan laba rugi common size tidak kalah pentingnya. Sebuah laporan laba rugi selalu siap untuk analisis common size, karena setiap pos terkait dengan angka kunci seperti penjualan.
Common size terutama berguna untuk perbandingan antara perusahaan, karena laporan keuangan perusahaan yang berbeda dibuat dalam formal common size. Adapun perbandingan laporan common size perusahaan dengan laporan common size pesaing atau rata-rata industri dapat menekannya perbedaan komposisi dan distribusi pos. Baiklah, selanjutnya ada contoh dari laporan keuangan dan laporan laba rugi yang telah dianalisis dengan menggunakan analisis common size. Di sini bisa teman-teman lihat ada contoh dari laporan posisi keuangan dari PT Mahari Firel. Dari laporan ini bisa teman-teman perhatikan dan bisa juga diambil kesimpulan bahwasanya dari sisi laporan posisi keuangan pada tahun 2014, komposisi aset lancar sebagian besar berupa persediaan sebesar 16% dari total aset. Hal ini mengindikasikan masih adanya kemungkinan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam melakukan penjualan barang dagangan. Tetapi pada tahun 2014 ini, persentase piutang usaha terhadap total aset mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Ini didukung dengan akun kas dan setara kas yang meningkat dari tahun 2013. Jika dilihat dari segi liabilitas, hutang jangka pendek mengalami penurunan, baik utang usaha, utang pajak, dan pinjaman bank jangka pendek. Hal ini diindikasikan bahwa perusahaan telah menjalankan usahanya tanpa adanya pinjaman dan juga kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal hutang jangka panjang, liabilitas imbalan kerja dan liabilitas pajak tangguhan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Ini berarti bahwa perusahaan juga memiliki kemampuan dalam membayar gaji atau hak-hak karyawannya, dan juga perusahaan telah melunasi kewajiban pajaknya kepada pemerintah, dan kemungkinan perusahaan juga tidak menunda-nunda dalam pembayaran pajak. Kita lihat dari segi ekuitas. Dari segi ekuitas juga perusahaan mengalami peningkatan laba dari tahun sebelumnya sebesar 15%. Hal ini diindikasikan kemampuan perusahaan dalam menjaga kestabilan produksinya. Baiklah, selanjutnya ada contoh laporan laba rugi komprehensif dari PT Mahari Firel juga. Teman-teman bisa perhatikan contoh dari laporannya. Di sini kita ambil dari perhitungan laba rugi. Jelas tampak bahwa distribusi setiap RP1 penjualan kepada harga pokok penjualan misalnya mengalami penurunan, yang diikuti distribusi untuk biaya lainnya, termasuk biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, dan biaya keuangan. Nah, secara total mengalami penurunan juga dibandingkan tahun sebelumnya.